Selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Komputer Indonesia kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2017-2018. Saya kagumi dan saya cintai Ketua Yayasan Sains dan Teknologi Ibu Haja Lasmaya Auli'i beserta para anggota Yayasan Sains dan Teknologi. Yang saya hormati para anggota Senat Universitas, para pimpinan universitas, fakultas, program studi, direktorat dan lembaga, saudara pimpinan instansi pemerintah dan swasta, para dosen, para karyawan, serta undangan yang saya muliakan. Para mahasiswa baru yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Ilahi Rabbi atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan acara yang penuh hikmat ini. Hari ini kita melaksanakan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2017-2018. Pemberian penghargaan kepada para dosen, para karyawan berprestasi, sekaligus memperingati 1,7 dasawarsa atau 17 tahun berdirinya Universitas Komputer Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudari sekalian yang telah diterima di universitas ini. Saudara merupakan dan telah menjadi bagian dari Smart Community Campus. Menjadi bagian dari Sivitas Akademika Universitas Komputer Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, para mahasiswa baru yang saya banggakan. Quality is never an accident, it is always the result of intelligent effort. Kualitas tidak pernah didapat secara kebetulan, tapi selalu dihasilkan dari usaha yang cerdas. Begitupun langkah pertama saudara di Unicom merupakan sebuah awal yang baik, because good start will lead you to great end. Tentu awal yang baik ini harus dimulai dengan action dan kesadaran untuk menjadi mahasiswa yang paripurna. Menjadi mahasiswa paripurna berarti saudara harus meningkatkan kemampuan soft skill selain hard skill dan juga memberi keseimbangan antara aspek akademis dan non-akademis. Belajar di kampus, maka saudara dituntut meningkatkan kompetensi iptek, sosial dan moral. Menjadi mahasiswa adalah bagaimana saudara membekali diri secara akademik disertai sikap mental yang baik, berinteraksi dengan lingkungan akademis dan sosial masyarakat melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan. Hadirin yang saya muliakan, peluncuran layanan teknologi 4G
oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu di Jakarta telah menandai dimulainya revolusi digital di seluruh Indonesia. Peluncuran internet cepat generasi keempat itu menandakan Indonesia sudah memasuki era revolusi digital, yaitu telekomunikasi tidak lagi sekedar menjadi alat telepon atau mengirim pesan singkat, tetapi menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan layanan ini, maka semakin tinggi akselerasi di bidang ekonomi kreatif. Bandung dan berbagai kota di Indonesia bisa menjadi kota cerdas. Saat ini, jumlah pelanggan seluler di Indonesia sudah melebihi 170 juta pelanggan. Dengan 100 juta lebih pengguna internet, 76 juta lebih pengguna Facebook aktif setiap bulan, dan 60 juta lebih pengguna rekening bank. E-dagang atau populer dengan sebutan e-commerce akan mengalami peningkatan pesat seiring dengan meluasnya penggunaan internet dan gawai di masyarakat. Hasil riset eMarketer menunjukkan pertumbuhan penjualan barang dan jasa melalui internet hingga 2019 diestimasi meningkat 21% atau setara 448 triliun US dollar per tahun. Jika pada 2014 penjualan retail lewat internet baru 1.336 triliun US dollar atau 7,4% dari total penjualan retail global, maka di tahun 2019 penetrasi transaksi lewat internet ini menguasai hingga 3.578 triliun US dollar atau meningkat 12,8%. Transaksi daring diproyeksi akan mendominasi total penjualan retail dunia. Hasil riset dari Euromonitor menunjukkan pertumbuhan rata-rata tahunan penjualan daring di Indonesia hingga 2017 mencapai 38% dan menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara dibanding dengan Thailand yang hanya 19% dan Singapura 13%. Kinerja cemerlang e-dagang ini akan diikuti dengan kemunculan perusahaan-perusahaan rintisan atau startup untuk menjaring semakin banyak pelanggan di dunia maya. Disinilah peran Unicom menjadi kunci dan tumpuan harapan bangsa Indonesia guna melahirkan lulusan-lulusan dengan kemampuan di bidang teknologi informasi yang handal. Berbasis pada 4 mata kuliah wajib yang ada di seluruh program studi di lingkungan Unicom, yakni software, hardware, animasi multimedia, dan entrepreneurship, maka mahasiswa Unicom diarahkan untuk menjadi leader di bidang IT di Indonesia. Hadirin yang kami hormati, bersamaan dengan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2017-2018 dan Dies Natalis yang ke-17, dengan tangga Universitas Komputer Indonesia mempersembahkan kehadiran Bima serta kedua adiknya, Nakula dan Sadewa sebagai robot ikon Unicom, karya divisi Robotika Universitas Komputer Indonesia.
Sebagai informasi, tampilan Bima, Nakula, dan Sadewa merupakan hasil desain mahasiswa program studi Sastra Komunikasi Visual. Untuk bersalaman dengan Nakula dan Sadewa. Robot, karena Unicom ini dikenal sebagai kampus robot, kita sudah 8 tahun menjadi juara internasional di bidang robotika, maka saya minta pada divisi robotika Unicom membuat ikon robot. Nah, ini sudah jadi 3 dan itu akan menjadi ikon kita pada setiap acara yang kita lakukan, apakah itu PMB, wisuda, termasuk juga pameran-pameran yang diselenggarakan baik oleh pemerintah. Biasanya Pemda Jawa Barat suka minta agar supaya Unicom berpartisipasi, dan kita sudah punya ikon robotnya, itu bisa kita tampilkan pada pameran-pameran yang ada. Oke. Dengan ini berjanji satu, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentu terhadap mahasiswa baru, maka pertama dari kakak-kakak angkatannya, mereka harus memberikan masukan-masukan yang konstruktif, yang positif. Mahasiswa baru itu harus diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang bermakna, yang juga bisa meningkatkan kemampuan soft skill mereka, di samping juga hal-hal yang tentu dapat mendukung kegiatan mereka dalam melakukan aktivitas di kampus. PMB sekarang tentu lebih ditekankan pada peningkatan kualitas daripada
para calon mahasiswa yang masuk. Oleh sebab itu seleksinya makin ketat dan kita berharap bahwa para mahasiswa baru ini bisa menjadi bibit-bibit unggul yang akan meneruskan kakak-kakak angkatan mereka untuk berkompetisi di kancah nasional dan internasional. Nah, mahasiswa Jawa Barat dan mahasiswa luar Jawa Barat itu komposisinya itu 50-50, jadi 50% rata-rata dari Jawa Barat dan 50% lagi dari seluruh Indonesia, termasuk juga dari mancanegara. Ya, kita berharap tentu setiap tahun ada peningkatan kualitas, peningkatan kemampuan mereka, dan akan tentu proses regenerasi itu dari senior ke junior harus berlangsung secara baik sehingga prestasi yang sudah dicapai bisa tetap kita pertahankan. Sekarang ini banyak, kalau tahun lalu mahasiswa asing itu biasanya hanya dari pemerintah ya, artinya pembiayaannya adalah dari beasiswa pemerintah, scholarship. Untuk tahun ini sudah banyak mahasiswa yang artinya mandiri, itu bedanya. Jadi alhamdulillah, artinya itu merupakan indikator bahwa Unikom sebagai sebuah universitas itu sudah diperhitungkan di dunia itu tidak hanya oleh karena scholarship atau pemerintah, tapi dari pribadi-pribadi luar negeri itu sudah memahami bahwa Unikom adalah salah satu universitas yang diminati, otomatis karena dilihat dari kualitasnya ya. Insya Allah. Ya, sistemnya sekarang penerimaan mahasiswa baru di Unikom itu karena kita di gedung baru, tempat baru, fasilitas baru, dan dilakukan semuanya secara online. Persiapannya intinya kita sudah 1 bulan sebelumnya, tetapi kita padatkan dari 1 minggu yang lalu. Tapi alhamdulillah walaupun dalam waktu 1 minggu, kekompakan dari semua koordinator, dari semua sesi bagian yang ada, alhamdulillah acaranya lancar dan sukses. Harapannya bagi mahasiswa baru, selamat menempuh pendidikan di Unikom, maju terus, jangan patah semangat, selalu berkarya, selalu jadi yang terdepan. Hi, I'm Martina from Poland. Hello, my name is Sultan. I'm from Tajikistan. Hello, my name is Kim Byung-kwan. I am from South Korea. Hello, nama saya Kasia, saya dari Polandia. Hi, my name is Omar Shouat. I'm from Tunisia. I know about Unicom from my friend who was also in the Masisfa program, and now I choose the Unicom. I chose Unicom because of Unicom is last time in high level. I applied to Unicom because I really wanted to study in Bandung. Dan itu kedua tahun saya di Indonesia dan belajar di Unicom. Saya di program dan mahasiswa dan saya perpanjangkan studi saya di Unicom. Saya belajar bahasa Indonesia sekarang dan tadi saya belajar desain komunikasi visual dan itu karena saya pilih Unicom. Saya senang lihat Unicom mengembangkan dan saya harap Unicom menjadi lebih baik dan setiap tahun.